Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Libra tentang kapan sih dia akan datang ke kehidupan kamu ya. Seseorang yang kalian nantikan ini bisa jadi adalah jodoh kamu ya, seseorang yang akan menemani kamu sampai akhir hayat kamu, atau seseorang yang jadi fokus kalian saat ini ya. Dan ini adalah energi general ya, energi umum. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Bijaklah dalam menyikapi video ini ya, dan ambil positifnya aja kalau nggak resonate, sebagai inspirasi atau motivasi kalian ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kalian Libra, kalian punya loyal heart. Wow. Seseorang yang kalian tunggu-tunggu sepertinya adalah orang yang setia ya. Sementara untuk kartu tarotnya ada The Moon, ada Seven of Swords, ada Four of Pentacles, Ace of Wands, Page of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Oke, Libra. Seseorang yang akan datang ini, zodiaknya yang paling kuat adalah Pisces ya. Pisces, tapi ada juga Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricornus, dan sedikit Air sign dan Fire sign ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagitta ya. Tapi yang paling kuat adalah Pisces dan Earth sign. Oke? Kita mulai dari kartu tarotnya ya. Di sini ada The Moon, ada Seven of Swords. Oke? Orang ini ya, siapapun dia ya, yang akan datang dalam kehidupan kamu, yang kamu nantikan selama ini ya, adalah orang yang mungkin pernah gagal di masa lalunya ya. Dia mungkin pernah gagal di masa lalunya, atau dia pernah mengalami kekecewaan ya. Mungkin dia belum sempat dealing tapi udah keburu menjauh ya. Dan kekecewaan yang dia rasakan ini masih terbawa-bawa sampai sekarang ya. Dan dia belum bisa melihat kalau cinta itu sebenarnya indah ya. Dia hanya melihat kalau cinta itu cuman hanya membuatnya sakit hati ya. Jadi kayak ada trauma di sini. Oke? Ini bisa juga berarti kalau orang ini takut ya, takut gagal ya. Walaupun dia mungkin belum pernah mencoba menjalin hubungan dengan seseorang ya, tapi ada ketakutan-ketakutan ya, kekhawatiran yang membuat dia itu takut untuk membuka hati ya. Karena dia takut gagal, dia takut disakiti ya. Mungkin dia sering melihat ya, dari orang-orang di sekitar dia, mungkin dari keluarganya, kakak adiknya, atau mungkin bahkan orang tuanya ya, yang gagal dalam menjalin hubungan ya. Mungkin mereka saling menyakiti ya, dan itu dia lihat dengan sangat jelas dan menimbulkan trauma yang cukup dalam di dalam hati dia, yang membuat dia itu nggak siap ya untuk membuka hati kepada orang lain ya. Jadi orang ini sepertinya punya masa lalu yang kurang baik ya, yang kurang bagus, yang membuat dia itu jadi memprotek dirinya ya dari hal-hal yang menurut dia ujung-ujungnya pasti akan menyakiti hatinya ya. Di sini ada Four of Pentacles. Oke? Jadi apa yang dia pahami, apa yang dia yakini, dia genggam terus ya. Dalam arti dia nggak punya alasan untuk bisa mempercayai orang lain ya, untuk dia menitipkan hatinya ya. Jadi dia nggak percaya sama siapapun ya. Mungkin banyak orang yang coba mendekati orang ini ya, yang mencoba menarik perhatian dia. Oke? Tapi nggak satupun dari orang-orang itu yang bisa dia percayai, yang bisa dia yakini akan aman buat dirinya ya. Dia selalu merasa was-was, selalu merasa curiga ya kepada orang-orang yang mendekati dia. Oke?
Tipikal orang ini adalah orang yang baik ya. Hatinya itu lembut. Oke. Dia juga tipikal yang setia ya. Dia bukan tipikal yang suka coba-coba. Oke. Kalau dia mencintai satu orang, dia hanya akan mencintai orang itu. Apapun kelebihan dan kekurangan orang ini ya, selama masih bisa ditolerir ya, dia akan coba untuk tetap bisa mengimbanginya ya, supaya hubungan dia dengan seseorang itu harmonis ya. Walau orang ini punya sifat yang pemaaf ya, tapi dia bukan tipikal orang yang mudah melupakan ya. Siapapun yang pernah menyakitinya, dia nggak akan pernah melupakan itu sepanjang hidupnya. Oke? Jadi dia akan mudah untuk memaafkan, tapi akan sulit baginya untuk melupakan ya. Inilah tipikal orang yang akan datang di dalam kehidupan kamu kelak ya. Di sini ada Ace of Wands, ada Page of Pentacles ya. Orang ini punya pemahaman kalau uang adalah segalanya. Dalam arti apapun yang kamu miliki, baik kesetiaan ataupun kebaikan yang bisa membuat seseorang itu nyaman ya, tetap kestabilan keuangan adalah kuncinya ya. Dia punya pemikiran ini mungkin setelah melihat banyak hubungan yang kandas karena masalah ekonomi ya. Jadi di situ dia menarik kesimpulan kalau kestabilan keuangan adalah kunci sebuah hubungan bisa bertahan ya. Dan saat ini karena kondisi keuangan dia atau finansial dia, mungkin karirnya juga lagi kurang bagus ya, membuat dia ingin memperbaiki itu semua ya. Dia nggak mau kelak kalau dia punya kesempatan untuk bisa memiliki seorang pendamping lagi ya, dia nggak mau terjadi kegagalan karena kondisi finansial yang belum stabil ya. Jadi di sini dia saat ini lagi ingin fokus memperbaiki karir dan keuangannya ya, mengejar apa yang menjadi impiannya, oke? Membangun apa yang menjadi target-targetnya. Dia menggali dan mengasah potensi yang ada di dalam diri dia ya, supaya semakin bersinar ya, dan dia berharap dia bisa settle secara keuangan ya, juga karir. Dan ketika targetnya itu sudah tercapai, baru dia akan memikirkan mencari pendamping hidup ya. Di sini ada loyal heart, oke? Karena dia tipikal orang yang setia ya. Pastinya dia akan mencari pendamping yang setia juga ya. Seseorang yang setia adalah harga mati buat dia ya. Dia nggak mau dihianati, dia nggak mau dipecundangi, dimanfaatkan untuk alasan apapun ya. Dia ingin seseorang yang akan menjadi pendampingnya ini adalah seseorang yang tulus hatinya, yang akan menerima dia apa adanya ya, karena dia merasa dia punya banyak kekurangan ya, mungkin dari karakter ya, atau mungkin dari bidang yang lain, oke? Dan dia ingin pendampingnya nanti mau menerima dia apa adanya ya, saling melengkapi satu sama lain sehingga hubungan itu bisa berjalan harmonis, oke? Inilah yang diharapkan ya. Dan ketika kalian punya kesempatan untuk bertemu ya, sepertinya dia sudah berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik ya, seseorang yang sudah bertransformasi baik dalam segi akhlak ya, sikap maupun kondisi keuangannya ya. Jadi saat kamu bertemu dengan dia, kamu sudah bisa merasa nyaman ya, nyaman dalam hal sikapnya ya, sifatnya ataupun cara dia memperlakukan kamu ya. Dan kestabilan keuangannya akan melengkapi rasa bahagia kamu. Oke Libra ya. Mudah-mudahan yang kita readingkan ini resonate ya buat kalian, bisa menjadi nyata dalam kehidupan kalian ya. Karena bertemu dengan seseorang yang masih belum matang ya, baik secara karakter ya, kejiwaan maupun karir dan keuangan, itu pasti akan sangat melelahkan ya.
kita akan bersusah payah untuk bisa mengimbanginya ya. Karena kita sendiri pun punya banyak kekurangan ya. Jadi akan banyak PR yang harus diselesaikan untuk bisa membuat hubungan ini harmonis ya. Tapi kabar baiknya ya, kalian akan bertemu dengan orang ini, siapapun dia ya. Mungkin dia ini adalah orang baru yang belum pernah kamu kenal ya. Atau mungkin seseorang yang udah kamu kenal ya. Yang mungkin selama ini nggak pernah kamu perhatikan karena saat ini kamu dan dia memang belum punya perasaan apa-apa ya. Dan ketika kamu akan bertemu ya, kondisinya adalah dia sudah dalam kondisi matang ya, baik secara sikap, karakter maupun secara finansial. Oke. Dan sambil menunggu ini terjadi ya, alangkah baiknya buat kamu untuk mengasah diri kamu juga ya, memperbaiki kualitas diri kamu ya, supaya ketika kamu bertemu dengan orang ini ya, kamu sudah sama kualitasnya dengan dia ya. Jadi kalian gak akan kesulitan untuk saling melengkapi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi kedepannya hubungan kalian gak akan ada kendala yang berarti ya, yang cukup rumit, dan hubungan kalian itu akan bisa berjalan dengan harmonis. Oke. Mengenai kapan si dia ini akan datang dalam kehidupan kamu ya, kemungkinan dia akan datang sekitar bulan Desember ya, Desember ke Februari ya, mungkin Desember, Januari, Februari, atau bisa juga September ini ya. Jadi bisa dari September ya ke pertengahan Februari, oke? Tapi sebagian ada juga yang datang di bulan antara bulan Maret sampai Mei ya. Tapi kemungkinan terbesarnya dia akan datang di antara September ke Desember ya. Mudah-mudahan readingan ini menjadi kenyataan ya. Orang yang kamu nanti-nantikan akan segera datang di tahun ini. Oke, kalaupun meleset ya, nggak di tahun ini, mungkin antara pertengahan Februari sampai ke bulan Mei. Oke, kapanpun waktunya dia akan datang nanti ya, itu bukanlah sesuatu yang penting ya, karena Tuhan jauh lebih tahu kapan waktu yang tepat buat kamu menerima kedatangan jodoh kamu ya, seseorang yang akan mendampingi kamu sepanjang hidup kamu ya. Jodoh kamu atau siapapun yang kamu harapkan akan datang di dalam kehidupan kamu, dia akan datang ketika kamu sudah siap ya, siap secara jasmani dan rohani. Oke, jadi persiapkan diri kamu dari sekarang ya, supaya ketika kamu siap, Tuhan pun sudah siap mengantarkan ya, memberikan seseorang yang layak buat kamu. Oke, Libra ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya, bisa menjadi nyata dalam kehidupan kamu ya. Dan saya berharap kabar baik akan segera datang ke dalam kehidupan kalian ya Libra. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian ya, menginspirasi kalian sehingga kalian bisa bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.